Pendengar Radio Kabupaten Ketapang dan pemirsa media sosial kami, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa di Aula KPPN Ketapang dalam rangka menyiarkan secara langsung press release tentang kinerja APBN triwulan ketiga tahun 2021 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Hari ini Senin 18 Oktober 2021 dan saat ini sudah ada 4 narasumber yang akan berbagi kepada kita semuanya terkait dengan rilis APBN
tentang kinerja, maksud kami press release tentang kinerja APBN tahun 2021 ini di triwulan ketiga. Saya langsung saja menyapa narasumber yang pertama, tuan rumah, ada Ibu Agnes Sediana Milasari DSST AKME. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Willy. Selamat siang pemirsa pendengar RKK. Pendengar, beliau ini adalah Kepala KPPN Ketapang, sudah tidak asing lagi. Dan yang berikutnya saya sapa yang kedua, ada Bapak Dede Hendra Jaya Esos MM. Beliau adalah Kepala KPPBC TMPC Ketapang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Salam kenal dari kami Radio Kabupaten Ketapang Bapak. Sama-sama. Selamat datang di Ketapang, mudah-mudahan betah ya Pak ya. Amin, amin. Baik. Maaf, kalau lihat dari namanya beliau ini saya harus sapa dengan kumaha damang ya Bapak ya. Kumaha kelihatan. Kelihatan dari namanya. Salah ya? Oh. Baiklah. Kalau salah saya minta maaf ya Pak Dede ya. Sebaik Pak Edral bisa aja deh. Baiklah. Pak Edral yang terakhir aja saya sapa. Yang ketiga, ini kayaknya newcomers juga ya Pak ya. Kelihatan dari wajahnya agak-agak gimana gitu. Baik, saya sapa Bapak Agus Hartanto SE MN MSC. Banyak amat ya Pak belakangnya Pak. Boleh bagi satu Pak ya. Baik. Selamat siang Bu. Iya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Senang di Ketapang Bapak? Ya senang, harus senang. Harus senang ya Pak ya, kalau nggak senang balik kampung. Senang, ya. Baik, oke Pak Agus, yang beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik Ketapang Kayung Utara ya Pak ya. Baik, maaf, selamat datang juga di Ketapang Pak. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu tidak asing lagi, karena beliau sudah beberapa kali menemani Ibu Agnes ya Bu Agnes ya, untuk merilis kinerja KPBN ini, yaitu Bapak Edrar Yulvan SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Mary. Wilya Susanti Pak. Wilya Susanti. Selamat siang para pendengar radio RKK. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sudah siap ya untuk menyampaikan informasi terkait kinerja APBN tahun 2021 triwulan ketiga. Nah, pendengar, kami langsung saja untuk yang pertama kepada tuan rumah, yaitu Ibu Agnes, yang sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami akan ajukan kepada beliau. Bu Agnes, langsung ya, kita tidak buang-buang waktu lagi. Langsung pertanyaan kepada Ibu Agnes adalah, bagaimana kondisi APBN di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara sampai dengan triwulan ketiga ini Ibu? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Willy. Sebelumnya mungkin saya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan kita secara reguler ya Bu Willy ya. Dan di setiap triwulan kita akan menginformasikan kepada pendengar maupun masyarakat dari Ketapang dan Kayung Utara mengenai APBN, dan saat ini juga kami menggandeng dari BPS ya Pak untuk pertumbuhan ekonominya, dan nanti ke depannya mungkin untuk data makroekonomi secara tahunan. Nah, terkait dengan APBN di triwulan 3 ini dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan triwulan 3 tahun 2021 ini untuk pendapatan negara kita mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2020. Yaitu untuk triwulan 3 tahun 2021 telah terrealisasi sebesar 90,56%, di mana dari penerimaan perpajakan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Dede dan Pak Edral.
Kemudian dari sisi PNBP terrealisasi di triwulan 3 ini 121%. Nah, untuk kinerja belanjanya sendiri itu kita dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2020 memang mengalami penurunan ya, penurunan. Mungkin karena beberapa kali kita mengalami PPKM ya di masa pandemi di tahun 2021 ini, maka realisasi di triwulan 3 2021 ini mengalami penurunan yang di triwulan 3 2020 itu sebesar 70% realisasinya, sedangkan triwulan 3 ini hanya sebesar 62%. Kalau kita lihat memang pagu untuk belanja barang, kemudian belanja modal, dan belanja bantuan sosial dibandingkan dengan triwulan 3 tahun lalu itu mengalami penurunan karena kita tahu bahwa di tahun ini kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi itu kita menggerakkan vaksin seluruh nasional gitu. Nah, pendengar sudah pada vaksin belum nih Bu? Bu Willy sudah ya? Insya Allah Bu. Oke. Nah, karena APBN ini difokuskan untuk pandemi ya, mengatasi pandemi, maka APBN yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang lain di setiap kementerian lembaga atau satker itu diminta untuk dihemat. Jadi beberapa kali kami mengalami refocusing ya, terutama untuk belanja barang, belanja modal. Nah, kami tidak tahu kalau di satker ini BPS, BC atau pajak mengalami penghematan nggak? Kalau KPPN sendiri sama atau tidak itu ya? sudah 2 kali direalokasi gitu ya, di refocusing untuk dilakukan penghematan. Kemudian untuk dana transfer ini secara pagu atau alokasi memang naik dibandingkan triwulan 3 tahun 2020. Namun secara realisasi atau penyerapan kita malahan turun ya di triwulan 3 2021. Nah, ini nanti ada beberapa kendala terutama di mana dana transfer yang disalurkan melalui KPPN itu dak fisik dan dana desa kita mengalami penurunan terhadap realisasi. Nanti akan saya sampaikan permasalahannya kenapa. Kemudian untuk realisasi PNBP sampai dengan triwulan 3 ini memang realisasinya menurun dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2020 ya. Kalau di tahun 2020 sebesar 33,85 miliar, sedangkan di tahun 2021 32,15 miliar. Walaupun secara persentase realisasi itu naik ya, secara persentase, namun secara besaran rupiahnya turun. Kemudian sumber PNBP sampai dengan triwulan 3 ada di beberapa satker untuk Kabupaten Ketapang dan Kayong, yaitu ada di KSOP Ketapang, kemudian ada di Polres Ketapang berupa pendapatan pengamanan objek vital dan objek tertentu. Kemudian ada P3 ini perikanan ya, pelabuhan perikanan di Teluk Batang. Kemudian Balai Taman Nasional Gunung Palung, ada pendapatan wisata alam. Kemudian di Polres Kayong Utara, di Rahadi Usman, dan di UPP Kendawangan serta di Politap Ketapang. Kemudian kalau kita lihat realisasi APBN sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 untuk belanja pegawai ini naik, sedangkan tadi untuk belanja barang, belanja modal, kalau bansos nggak ada di tahun ini ya, untuk belanja barang dan belanja modal itu mengalami penurunan pada triwulan 3 2021 jika dibandingkan dengan triwulan 3 2020. Nah, ini salah satu permasalahannya adalah di salah satu satker ya, di beberapa satker ada realisasi berupa penyerapan dari jenis dana SBSN.
Jadi yang di SBSN ini ada di beberapa satker di Kemenak mengalami keterlambatan ya dalam proses lelang karena masa pandemi. Kemudian kalau kita lihat juga dana transfer yang disalurkan ke KPPN, yaitu dak fisik dan dana desa, itu kita lihat dak fisik untuk triwulan 3 tahun 2021 ini mengalami penurunan yang drastis ya. Kalau di tahun 2020 itu 492 miliar, sedangkan triwulan 3 tahun ini hanya 97,8 miliar. Ini dikarenakan proses lelang yang terlambat pada beberapa kegiatan tidak bisa salur karena di e-katalognya itu tidak ada ya barang-barang atau belanja modal tersebut, terutama untuk transportasi di pedesaan. Kemudian untuk dana desa sendiri di tahun 2021 ini triwulan 3 hanya terrealisasi sebesar 205 miliar, sedangkan tahun lalu itu berhasil terrealisasi 250 miliar. Nah, ini dikarenakan di beberapa desa ada pergantian kepala desa, sehingga pada waktu triwulan 1 sudah saya sampaikan permasalahannya bahwa ada beberapa desa itu yang terlambat penetapan APBDes-nya. Nah, untuk kendala yang lain adalah adanya pergantian operator di Pemda yang menangani dana desa. Kemudian juga ada permasalahan di internal desa di mana ada beberapa desa yang aparatnya itu diindikasi terjerat hukum gitu Bu. Jadi itu pasti akan menghambat dari proses penyaluran dana desa. Kemudian kalau kita lihat pagu terbesar sampai dengan triwulan 3 tahun 2021 ini ada di Kementerian Agama ya, Kementerian Agama sejumlah 90 miliar. Kemudian BPS ini termasuk Pak Agus 10 miliar ya. Berarti BPS Ketapang dan BPS Kayong Utara. Kemudian kepolisian 87 miliar untuk pagunya. Sedangkan realisasinya dari pagu-pagu terbesar ini, realisasi terbesar ada di KPU ya, sampai dengan triwulan 3 2021 ini sudah terrealisasi sebesar 90%. Sedangkan realisasi terkecil ada di BPN. Ini pertanahan ya, baik di Ketapang maupun di Kayong Utara, hanya terrealisasi dari pagu 19 miliar, hanya terrealisasi 41,55%. Nah, ini permasalahannya salah satunya adalah ada dana PHLN di BPN Ketapang yang memang secara kebijakan atau aturan dari level di atasnya, dari kementerian maupun di wilayahnya, bahwa itu akan dilaksanakan kegiatannya dengan dana PHLN ini, pinjaman hibah luar negeri, pada triwulan 4. Jadi di triwulan 3 otomatis belum terrealisasi. Oke, kemudian untuk penanganan pandemi juga kita di beberapa satker ada akun-akun untuk belanja penanganan pandemi ya. Ada belanja barang operasional untuk penanganan COVID-19, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk penanganan pandemi COVID-19, dan ada belanja barang untuk bantuan lainnya yang diserahkan kepada masyarakat khusus untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nah, memang untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah memberikan akun khusus sehingga nanti bisa bisa dilihat bahwa realisasi untuk penanganan pandemi ini seberapa besar jumlahnya. Oke, kemudian untuk realisasi dana transfer. Realisasi dana transfer ini untuk Kabupaten Ketapang terrealisasi sebesar seluruh dana transfer ya, termasuk DBH maupun DAU. Ini terrealisasi 1,4 ya, 1,4 triliun. Sedangkan untuk Kayong Utara 447 miliar sampai dengan triwulan 3 2021.
Next, kemudian untuk yang penyaluran dana desa, kita lihat untuk Kabupaten Kayong Ketapang, itu jumlah desanya 253 desa, di mana 8% dari IRMAK itu untuk realisasi COVID, terrealisasi sampai dengan 30 September itu 10 miliar, kemudian realisasi untuk desa reguler itu 91 miliar, dan realisasi bisa Ada gangguan teknis. Ada gangguan mendengar. teknis. Boleh lanjut Ibu Agnes? Oke, ini saya cepet-cepet ya karena waktu. Gak apa-apa Bu. Oke, untuk Kabupaten Ketapang tadi ya, untuk bantuan langsung tunai dari penyaluran dana desa ini sudah tersalur sebesar 50,68 miliar ya. Nah, yang prosentase realisasi semuanya 63,48%, sedangkan Kayong Utara ada 43 desa dengan realisasi 8% untuk COVID itu 4,3 miliar, realisasi untuk desa regulernya 17 miliar, dan realisasi tahap 1 untuk desa mandirinya itu 2,5 miliar. Sedangkan untuk bantuan langsung tunai sudah terrealisasi 9,6 miliar. Jadi total realisasi 62,36%. Nah, ini turun dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2020, ya tadi karena ada beberapa desa yang APBD-nya terlambat dan kemudian ada pergantian operator desa yang agak kurang lancar ya untuk persyaratan dokumennya. Kemudian penyaluran BLT dana desa itu sendiri sudah diterima oleh 18.774 keluarga penerima manfaat atau KPM untuk yang di Kabupaten Ketapang. Sedangkan untuk yang di Kabupaten Kayong Utara itu jumlah KPM yang menerima 4.716. Jadi bantuan langsung tunai dana desa seperti kita tahu bahwa setiap bulan itu masyarakat yang memang memenuhi persyaratan untuk menerimanya mendapatkan sejumlah bantuan sebesar 300.000 per KPM gitu. Oke, kemudian terkait dengan penyaluran KUR sampai dengan triwulan 3 ini memang kalau kita lihat di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara mengalami kenaikan trennya ya untuk penyaluran kredit usaha rakyat yang memang disalurkan oleh bank ya, bukan oleh KPPN. Kalau kita lihat di sampai dengan September untuk Kabupaten Ketapang itu di bulan September sendiri ada penyaluran KUR sebesar 35 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Kayong Utara di bulan September sendiri ada 8 miliar. Jumlah debiturnya untuk Kabupaten Ketapang itu di bulan September itu ada 712 yang sudah melalui akad ya. Kemudian untuk Kabupaten Kayong Utara pada bulan September itu juga mengalami tren kenaikan sebesar jumlah debiturnya 170. Kemudian kalau kita lihat UMI itu untuk penyaluran ultramikro Kabupaten Ketapang juga mengalami trennya kenaikan walaupun di bulan September ini turun menjadi 344 juta yang hanya disalurkan. Kemudian Kabupaten Kayong Utara juga hanya sebesar 31 juta. Jadi untuk bulan September mengalami penurunan. Sedangkan jumlah debiturnya dari UMI ini di bulan September yang melakukan akad hanya 50 debitur. Sedangkan Kayong Utara hanya 6 debitur saja yang pada bulan September melakukan akad. Dan ini kalau untuk di Ketapang dan Kayong ini penyaluran UMI melalui pegadaian dan koperasi. Nah, mungkin saya ringkas ya terhadap realisasi sampai dengan triwulan 3 dari kinerja APBN, itu permasalahan-permasalahannya
terkait masih rendahnya realisasi pada beberapa satker, terutama sumber dananya dari PHLN, tadi ada di BPN dan SBSN ada di Kemenak, di mana juknis dari level di atasnya baru di triwulan 4 dapat dilaksanakan. Kemudian khusus untuk SBSN juga terkendala proses pengadaan atau lelang karena terkait dengan COVID. Informasinya bahwa petugas atau pejabatnya terkena COVID pada saat itu, sehingga terhambat. Kemudian juga untuk pelaksanaan kegiatan teknis dan capaian output di masa pandemi tidak optimal ya karena adanya PPKM. Nah, untuk penyaluran dak fisik terkendala proses lelang karena pada saat pandemi ada pembatasan sosial dan mobilitas dan beberapa jabatan yang kosong pada proses PBJ. Keterbatasan penyedia barang dan jasa di e-katalog sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan itu gagal lelang. Serta adanya keterbatasan proses review oleh APIP karena adanya keterbatasan SDM di Pemda. Untuk penyaluran dana desa terhambat karena pergantian operator di Pemda yang menyebabkan proses upload dokumen persyaratan itu tersendat, sehingga terdapat juga desa-desa yang masih bermasalah terhadap pertanggungjawaban tahun lalu, sehingga belum mendapatkan hasil review APIP. Jadi untuk informasinya di Kabupaten Ketapang sendiri masih ada satu desa yang belum salur untuk dana desanya ya. BLT-nya sudah salur, tapi untuk dana desa pembangunannya yang reguler itu belum salur karena terhambat pertanggungjawaban dari tahun yang lalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Willy terkait dengan kinerja APBN di triwulan 3 tahun 2021. Ini sudah tercakup dari 3 pertanyaan ini, Bu ya? Iya, Oke. sampai permasalahan. Aha. Terima kasih Bu Agnes dari KPPN Ketapang. Selanjutnya saya ke Bapak Dede Hendra Jaya. Baik, Ibu. Dari kantor kami ulangi, kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabian C Ketapang dan Kayu Utara ya Pak ya. Oke. Ini Bapak-bapak dan Ibu ini luar biasa, 2 kabupaten sekaligus dipeluk ya. Jadi kiri kanan ya Pak Edral ya. Oke. Oke. Hanya orang-orang hebat yang bisa memeluk 2 kabupaten sekaligus. Baik. Pak Dede, pertanyaan kami yang pertama kepada Bapak. Saya agak gampang dengan pertanyaan ini. Seolah-olah Bapak sudah berbicara. Ini pertanyaannya gimana ini maksudnya? Saya ingin perkenalan dulu lah dari Pak Dede ini terkait dengan pertanyaan ini ya. Silakan Pak Dede. Baik. Perkenalan kepada pendengar pemirsa kita karena sebelumnya adalah Pak Broto ya. Oh iya. Iya, betul, silakan betul. Pak Dede. Terima kasih Bu Mary. Hmm. Selamat sore para pemirsa Radio RKK. Perkenalkan kami Dede Hendra, itu sebelumnya pengganti Pak Broto. Dan kami mulai aktif di sini di bulan Agustus, Ibu. Iya, berarti sudah beberapa bulan ya Pak ya? 17 Agustus ya, Oh, 2 bulan Agustus. ya. Iya. Oke, lanjut Pak. Langsung ke laporan silakan. kami ya. Baik, jadi untuk kesempatan ini kami ingin mengatakan kembali tentang apa itu Bea Cukai, kemudian apa fungsi kami dan apa misi kami. Jadi pada prinsipnya fungsi kami itu Bu ada 4 yang utama, yaitu trade facilitator, industrial assistant, community protector, dan revenue collector. Iya. Jadi yang terpenting di hari ini tentunya adalah terkait dengan revenue collector, karena terkait dengan APBN ya. Baik, dari informasi yang dari data yang kami sudah punya, kami mungkin bisa sampaikan di kesempatan ini bahwa penerimaan kami sampai dengan triwulan ketiga ini dari target sudah mencapai realisasi 286,66% Ibu. Ini terdiri dari penerimaan bea masuk yang saat ini baru mencapai 84,59%. Kemudian penerimaan bea keluar itu mencapai 290,44% dari realisasi. Dan sedangkan untuk cukai memang kita nihil di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara ini. Iya. Seperti itu Ibu. Iya. Nah, lalu apa rencana yang akan dilakukan oleh Bea dan Cukai Ketapang terkait dengan angka-angka tadi Pak? Baik, dari penerimaan-penerimaan yang sudah kita capai itu
Ya tentunya kami sangat berterima kasih ya dengan masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Kenapa? Karena tentunya ini penerimaan ini kan bersumber dari apa yang dilakukan oleh para pengusaha dan masyarakat di sini. Dan dengan penerimaan ini tentunya dengan tercapainya realisasi ini kami memiliki waktu yang cukup untuk berbenah di sisi yang lain. Seperti tadi, fungsi utama yang lain kan ada yang terkait dengan community protector. Yeah. Kami mengamankan barang-barang ilegal dan tentunya juga narkotika. Mari kita kerjasama dengan pihak Polres, BNN. BNN. Iya. Juga tentunya kita ingin mengoptimalkan proses pelayanan pengawasan kami agar lebih efisien, lebih efektif, tentunya juga lebih aman kepada para pegawai kami, juga para pengusaha. Supaya lebih aman dan nyaman. Tentunya yang lain, tentunya kita akan mendorong ekspor komoditas lainnya. Jadi tidak hanya komoditas-komoditas yang menghasilkan biaya keluar, kami akan dorong seluruh, termasuk UMKM. Mungkin itu Bu kesempatan ini yang kita ingin ambil. Oke. Pak Dede, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, lagi-lagi pandemi COVID. Tadi juga Bu Agnes bilang ini kalau di masa pandemi COVID yang hampir 2 tahun ini, kita memang di segala sektor kelabakan, ya Pak ya. Dan tentunya Bea Cukai juga mengalami. Pemerintah tentunya menggaungkan program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Sejauh ini apa saja yang telah dilakukan oleh Bea dan Cukai Ketapang nih Pak? Baik Ibu, jadi kalau kita lihat dari ekspor komoditas yang ada, yang menghasilkan biaya keluar tentunya dari bauksit, CPO, CPKO, dan PAO. Yang mana di tahun ini lebih ke bauksit dan CPKO. Nah, namun dalam program PEN ini kita salah satu yang kita sudah dorong di tahun ini Bu ya. Yeah. Jadi ada ekspor langsung sarang burung walet dari Kabupaten Ketapang. Yang disebut ekspor langsung artinya pemberitaan ekspor barangnya itu memang langsung dari Kabupaten Ketapang. Sehingga devisa hasil ekspornya pun tercatat masuk ke Kabupaten Ketapang. Tidak kemana-mana lagi ya Pak ya? Betul, dan ini akan tentunya berdampak pada dana bagi hasil. Ya itu iya. Pak Agus benar sekali. Juga tentunya multiplier efeknya kepada masyarakat. Nah, ke depan tentunya kita akan perkuat di peluang ini. Yeah. Jadi tidak hanya walet, mungkin juga nanti produk-produk kelapa dan lainnya. Ya itu Bu. Karena Kabupaten Ketapang ini kaya ya Pak ya? Betul Pak Dede sudah beberapa bulan di sini, pasti banyak perbedaan dengan tempat-tempat lain yang sudah Bapak duduki di sana. Betul. Kayaknya Ketapang ini memang luar biasa ya kan Iya, Pak ya? Di atas di bawah semua menghasilkan uang. Iya. Maksudnya tambang ada bauksit dan lain sebagainya. Pak Edral jangan kemana-mana ya Pak ya. Itu sawit, tambang di tanah. Iya, maksudnya gitu. Ternyata bukan Pak Edral, Pak Agus ya. Pak Edral mah diam aja nih. Baik. Oke. Jadi luar biasa ya Pak Dede Ketapang ini ya. Jadi betah ya Pak ya di sini. Insya Allah, amin. Saya nanya lagi betah. Baik, oke kalau begitu. Selanjutnya Pak Agus, siap-siap Pak Agus. Jadi saya pertama sekali ketemu dengan Pak Agus nih sama dengan Pak Dede. Kalau Pak Edral terakhir nanti ya. Bapak Agus Hartanto SE Magister Engineering MSc. Ini berapa lama sekolah ini Pak? Bercanda Pak. Pak Agus, pertanyaan kami yang pertama, apa manfaat dari angka produk domestik regional bruto atau PDRB ini, Pak? Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Perkenalkan tadi walaupun sudah perkenalan dulu jadi enggak? Tadi ketika Pak Dede bilang tadinya tugas di mana Pak sebelum di Ketapang? Sebelum di Ketapang di mana? Saya di Skadau. Skadau ya. Jadi ketika lanjut, Pak. Bicara Skadau dengan Ketapang jauh panggang dari api gitu kan. Oh iya. Jadi kami BPS itu sebagai satu-satunya lembaga yang menyediakan statistik. Jadi misi kami BPS adalah penyedia statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Jadi kami adalah institusi yang menyediakan statistik dasar. Yeah. Statistik dasar itu berupa sensus-sensus
kemudian juga ada survei. Dalam kesempatan ini kami ingin share apa yang telah kami lakukan. Jadi sebagai tukang foto kan moto. Jadi motonya itu kalau PDRB itu adalah penambahan nilai tambah dari semua sektor ekonomi di suatu daerah pada suatu kurun waktu tertentu. Jadi kalau kita bicara dari seorang petani menghasilkan padinya, kemudian dijual, diambil oleh penggilingan, kan berubah lagi produknya. Dari penggilingan dijual ke pedagang kue, diolah jadi industri, kemudian nanti akhirnya ketemu dikonsumsi oleh kita-kita sebagai pelaku ekonomi. Jadi kalau kita bicara PDRB, produk domestik regional bruto itu ada 3 pendekatan. Pendekatan lapangan usaha, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pada kesempatan hari ini baru sebatas yang pendekatan lapangan usaha. Jadi untuk Kabupaten Ketapang kita tahu bahwa wilayah Ketapang itu gede banget. It's so big gitu kan, terlalu besar gitu kan. Kalau kita bandingkan mungkin sama dengan Jawa Barat. Dari Simpang Hulu di utara sampai dengan Manis Mata, Bapak, itu kalau kita nyampe di Simpang Hulu ketemu selamat datang di Kabupaten Ketapang. Seharusnya sudah jadi provinsi ya Bapak ya. Jadi besar itu, dari 5 jam baru sampai ke ibu kota provinsinya. Jadi Kabupaten Ketapang ini kabupaten yang besar, kemudian dari pertumbuhan ekonominya gitu kan, kita tahu bahwa di 2020 gitu kan, seperti yang disampaikan tadi bahwa COVID di mana-mana gitu kan. Ada yang namanya sekolah harus yang biasanya offline jadi online, kemudian di Bandara Radio Usman itu antara bulan April sampai Mei sempat tutup sementara gitu kan. Bahkan mal-mal juga tutupnya terbatas. Itu dampaknya sangat signifikan. Jadi yang selama ini pertumbuhan ekonomi itu selalu positif, di tahun 2020 terkontraksi. Jadi kalau bicara terkontraksi itu artinya apa? Artinya bahwa nilai pendapatannya, nilai tambah dari semua sektor itu mengalami penurunan. Jadi kalau di Kabupaten Ketapang di tahun 2020 PDRB berlakunya itu jadi dia 28,13 triliun. Besar itu Bu, kalau dibandingin dengan pendapatan daerah itu 32 kali lipatnya. Jadi ini ada 14,26 kali dari pendapatan daerah. Dan untuk di Kabupaten Ketapang ini berkontribusi 13,14% terhadap PDRB Provinsi Kalbar. Jadi peringkatnya itu di peringkat ketiga terbesar. Di Kalbar ya Pak ya? Iya, jadi nomor kita, 1 kenapa? Kota Pontianak, kemudian Kuburaya, baru Kabupaten Ketapang. Jadi kita penyangga ekonominya. Kalau secara teori statistiknya, ketika kemarin diminta untuk memunculkan pertumbuhan ekonomi di triwulanan, gitu sebenarnya bisa, tapi karena belum ada regulasi atau aturan bahwa kita harus membuat pertumbuhan ekonomi triwulanan, jadi untuk level kabupaten kota baru sebatas angka tahunan. Karena bukan pekerjaan yang gampang gitu kan. Jadi kami minta ke bapak-bapak yang instansi vertikal itu untuk mendukung penghitungan level provinsi. Karena kalau secara teorinya gitu kan, kalau kita bicara kontribusinya 13%, kita kan bisa menghitung-hitung matematisnya, bisa pakai interval antara misalnya ketika provinsi di triwulan 2 kemarin berapa pertumbuhannya, kita bisa menghitung persentasenya. Tapi ya nantilah ke depannya karena tadi keterbatasan aturan. Terus ketika kita bicara PDRB, di situ kan tadi dibilangkan dari pertanian sampai dengan ke jasa-jasa ya. Salah satunya itu adalah jasa pemerintahan dan administrasi pemerintahan. Di situ kalau kita yang tadi sekitar berapa miliar ya total APBN-nya Bu ya, ditambahkan nanti dengan yang namanya APBD kabupaten kota, itu kontribusinya hanya 1,56% terhadap yang 28,13 triliun tadi Ibu. Nah terus yang kalau kita bisa melihat peringkatnya, sektor mana yang paling berkontribusi. Jadi ketika kita bicara kontribusi, maka dominasi utama di Kabupaten Ketapang itu masih pertanian. Jadi pertanian itu sekitar 23,40% gitulah terhadap pertumbuhan ekonominya.
Di situ pertaniannya didominasi oleh perkebunan. Kita kan tahu bahwa sawit ya, ada berapa puluh perusahaan sawit yang terbagi ke dalam 9 kelompok besar. Ada karet juga, Pak. Iya, karet gitu kan. Dan di situ juga di pertanian, di situ ada perikanannya juga. Jadi dari sini kelihatan bahwa yang dominasi strukturnya itu pertanian, kemudian berikutnya itu adalah pertambangan dan penggalian, seperti yang tadi disampaikan bahwa pertambangan kita kan ada bauksit, gitu ya, WHW gitu kan, alumina. Tapi walaupun belum sampai aluminanya ya. Iya, belum sampai. Terus yang ketiganya itu adalah industri pengolahan. Yang keempat, kalau peringkatnya di situ kelihatan perdagangan besar, dan yang kelima itu konstruksi. Jadi seperti itu untuk yang pertumbuhan ekonominya. Jadi mudah-mudahan dengan statistik yang disampaikan oleh Bu Agnes, Pak Dede, dan nanti Pak Edral, itu sebenarnya bisa kebaca nih. Kalau dari sisi perspektif pemerintah seperti ini, tinggal pelaku ekonomi yang lainnya seperti apa. Tapi memang ada secercah harapan di 2021 ini, gitu kan. Kemarin sih kalau level provinsi dan nasional udah tumbuh positif. Tinggal di semester kedua ini seperti apa. Ya mudah-mudahan berita baiknya lah yang kami tunggu. Jadi kami nanti memunculkan potret PDRB atau pertumbuhan ekonomi di 2021 bisa menjadi positif. Amin. Nanti kalau diundang lagi sama Bu Agnes gitu pastinya, kan, Pak. Februari lah, istilahnya Februari nanti kami siap rilis untuk pertumbuhan ekonomi di 2021. Mungkin itu saja Ibu yang. Satu lagi Pak iya. Agus, tantangan terberat bagi BPS ini apa sih Pak? Karena BPS ini memang menghitung untuk mendapatkan data yang valid seperti apa, Pak? Jadi ketika kita bicara BPS, bicara statistik, itu kami punya payung hukum yang namanya Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Udah lama Bu ya, tapi ya mudah-mudahan di forum ini Bapak Ibu kalau misalnya ada teman-teman kami, petugas kami yang meminta data. Kami bukan minta apa-apa, minta data aja gitu kan. Minta yang lainnya. minta data gitu, suka ngerepotin ke instansi pemerintah ataupun ke lembaga swasta. Tolong dikasih data itu. Data real ya Pak ya. Real, apa adanya. Gitu. Kami suka. Jadi kami bukan pun apa adanya. Bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Jadi kami bisa memotret gitu kan kondisi ekonomi di Kabupaten Ketapang ini. Jadi seandainya potretnya benar, gambarnya benar, kemudian statistiknya itu benar, insya Allah proses pembangunan, perencanaan dan evaluasi dapat sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nanti keuntungannya Pak Edral yang dapat ya kalau udah benar catat ini. Iya kan Pak Edral ya? Ya itu Bu, itu saja yang dari BPS ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan yang terakhir adalah Pak Edral. Pak Edral, pertanyaannya cukup banyak ya Pak ya. Yang lain 3 semua, Bapak 6. Jadi yang 3-nya apa Bu Agnes tadi saya sebutkan? Bercanda. Nah, Pak Edral, pertanyaan yang pertama yaitu terkait COVID lagi ya. Pendengar kita memang masih dalam pandemi COVID-19 sampai saat ini, namun mudah-mudahan di tahun depan pandemi ini berlalu sehingga kita juga bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya seperti biasa normal. Pertanyaannya adalah pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara sudah semakin membaik dan roda perekonomian juga sepertinya sudah mulai berangsur pulih meskipun masih belum bisa dikatakan bangkit sepenuhnya. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, bagaimana kinerja penerimaan kantor pelayanan pajak Pratama Ketapang sampai dengan triwulan ketiga ini, Pak Edral? Silakan. Terima kasih, Bu Ili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar Radio Ketapang yang berbahagia. Bu Agnes, Pak Dede, Pak Agus, dan Bu Willy. Izin saya mau menyampaikan bahwa alhamdulillah sampai dengan triwulan ketiga 2021 ini, realisasi penerimaan kami sudah tumbuh 30,76%. Kalau secara rupiah
kami itu sudah mengumpulkan penerimaan sebesar 694. Dan per hari ini, capaian kinerja penerimaan kami per tanggal 18 Oktober 2021, kita sudah mencapai 73,96%. Secara nominal itu sekitar 704 miliar. Nah, alhamdulillah. Nah, kontribusi terbesar sesungguhnya adalah dari wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan. Meskipun begitu, ada beberapa bendahara-bendahara seperti Satker, dana desa, bendahara pemerintah daerah juga. Nah, kami mengucapkan terima kasih terutama kepada seluruh masyarakat, khususnya wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajaknya dengan baik dan benar. Dan tidak lupa kami juga selalu meminta dukungan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dan pemerintah daerah Kayong Utara. Karena tugas kami di tahun ini targetnya sebesar 1.003 miliar. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Inspektorat, dan beberapa Forkompinda yang ada di Kabupaten Ketapang, kami berharap semua target-target yang diamanah kepada kami dapat kami capai dengan baik. Begitu Bu Willy. Pertanyaan boleh 6, jawabannya singkat Bu Willy. Ya. Selalu ada solusi dari ada Pak solusi. Iya. Ya. Segala sesuatu kalau dikomunikasikan pasti baik hasilnya pasti Pak. Baik hasilnya. Amin. Baik, pendengar kami lanjutkan kembali di sisa waktu yang tinggal 3 bulan ini Pak Jenderal. Apakah KPP Pratama Ketapang yakin untuk dapat mencapai target penerimaan maupun kepatuhan yang dibebankan ini? Tentunya ada effort tertentu dari KPP Pratama Ketapang dalam menghadapi akhir tahun, dan kiat-kiat dari Bapak sebagai pimpinan, kiat-kiat khusus pastinya apa sih Pak? Ya Bu Willy, kiat khusus pertama adalah kami ikhtiar yang penting. Ya. Setelah itu kami berdoa. Nah, di samping itu karena kita melaksanakan tugas negara, tugas pemerintahan ini dengan amanat sebesar 1.003 miliar, insya Allah kami dengan kekuatan penuh, dengan semangat teman-teman semuanya, dan beberapa dukungan dari pemerintah daerah dan Satker seluruhnya, kami yakin capaian penerimaan kami sampai dengan akhir 2021, insya Allah melebihi dari 1.003 miliar. 1.003 miliar. 1.003 miliar. Nah, yang kami lakukan sesungguhnya adalah ada 4 pilar utama. Yang pertama adalah sisi penyuluhan dan pelayanan. Di sini kami akan melakukan edukasi, baik edukasi terhadap wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah lama terdaftar, dan kami selalu melakukan eksistensi kepada seluruh masyarakat wajib pajak yang membutuhkan bimbingan dan edukasi daripada KPP. Yang kedua adalah dalam rangka pengawasan. Pengawasan yang kami lakukan yaitu pengawasan pembayaran massa, pengawasan kepatuhan material, dan ketiga adalah kami melakukan tindakan pemeriksaan atau penegakan hukum. Nah, dari sisi sinilah kami berharap seluruh masyarakat khususnya adalah wajib pajak, harapan kami manfaatkanlah sarana yang sudah diberikan oleh KPP Pratama Ketapang. Kami semua sudah by elektronik, mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran dan pelaporan, seluruhnya sudah by elektronik. Bahkan mau kunjung ke KPP pun, kami sudah siapkan aplikasi yang namanya Kunjung Pajak. Di sana wajib pajak butuh informasi apapun, kami sudah punya aplikasi juga yang bisa diakses oleh wajib pajak. Dan harapan kami, setelah wajib pajak diberikan atau mendapatkan pelayanan dari KPP Pratama Ketapang, kami sudah menyiapkan juga untuk survei. Survei yang sudah kita siapkan barcode-nya di KPP, dan bahkan di media-media sosial juga kita sudah siapkan. Nah, pengawasan pembayaran massa ini dan kepatuhan material ini merupakan upaya
bagian dari edukasi yang lebih kuat sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, harapannya pada posisi nanti dalam pengawasan, kami harap wajib pajak yang sudah diterbitkan himbauan atau SP2DK segeralah ditanggapi, segeralah disampaikan data-data dan dokumen yang menjadi bagian daripada laporan SPT. Ini akan kita diskusikan dengan wajib pajak. Jadi AR atau kasih pengawasan, kami berharap nanti wajib pajak dapat menyampaikan semua permasalahan-permasalahan atau keluhannya. Baik wajib pajak yang belum terlalu mengerti bagaimana cara mengisi SPT dan menyusun laporan keuangan. Dan pada akhirnya setelah diselesai pemeriksaan tadi, tahap keempat adalah penagihan aktif. Kami berharap wajib pajak tidak sampai diperiksa, tapi sudah dalam proses pengawasan, sudah selesai. Ini harapannya tidak ada lagi sanksi-sanksi yang akan dikenakan pada wajib pajak. Sehingga penagihan aktif kami berharap di tahun ini, kami berharap tidak terlalu besar lah penagihan yang kita lakukan. Begitu Bu Willy. Baik Pak Edral. Pertanyaan ketiga adalah selain tentang penerimaan pajak, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pelaporan SPT tahunan wajib pajak. Nah, bagaimana realisasi kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak di KPP Pratama Ketapang ini, Pak? Ya. Apakah sudah patuh semuanya wajib pajak atau ada yang bandel dan lain sebagainya? Silakan, ya. Pak. Terima kasih Bu Willy, para pendengar radio RKK. Untuk kepatuhan pelaporan SPT, saya melihat di tahun 2021 ini memang sudah mengalami pertumbuhan dibanding dengan tahun 2020 kemarin. Pertumbuhannya positif yaitu 2,75%. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat sudah mulai meningkat. Tetapi berdasarkan target yang harus kami himpun, SPT di tahun 2021 ini adalah sebanyak 28.000 SPT. Dari kewajiban wajib pajak untuk melaporkan SPT itu sebanyak 37.000 wajib pajak. Sampai dengan hari ini atau triwulan ketiga 2021, kami baru berhasil mengumpulkan 61%. Memang sisa waktu 3 bulan ini kami berupaya sekali untuk meningkatkan kepatuhan itu. Kami sudah menyusun langkah-langkah taktis, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan mulai dari Bapak Sekda, Inspektorat, dengan kecamatan dan kepala desa, kami sudah berkoordinasi, dan beberapa juga pimpinan-pimpinan lain. Itu kami harapkan seluruh upaya-upaya yang kami lakukan, baik kami datang langsung jemput bola kepada wajib pajak melalui kegiatan MTU maupun dengan beberapa media-media sosial dan sarana komunikasi lain, kami berharap wajib pajak betul-betul mulailah menyadari bahwasanya penting peran pajak ini untuk negara kita. Salah satu wujud daripada bela negara kita adalah dengan melakukan pembayaran pajak dengan benar dan melaporkannya kepada KPP. Begitu Bu Willy. Baik Pak Edral, sepertinya tingkat pelaporan SPT tahunan wajib pajak di KPP Pratama ini masih sangat rendah ya Pak ya. Ya. Masih perlu diuber-uber atau dikejar-kejar lagi. Ya. Nah, ada upaya tertentu mungkin yang dilakukan oleh KPP Pratama Ketapang ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan ini Pak, selain yang sudah disebutkan tadi tentunya. Ya. Kami sudah melakukan beberapa upaya. Salah satu yang tadi saya sudah sebutkan. Yang kedua adalah membuka kelas pajak secara daring atau secara luring. Yang ketiga, kami melakukan outbound call. Jadi seluruh wajib pajak kita telepon dari tim yang sudah kita siapkan. Yang ketiga, kami selalu mengirimkan WA Blast dan SMS Blast. Harapannya seluruh informasi yang ada pada kami itu kami sampaikan pada wajib pajak. Yang ketiga adalah kegiatan MTU tadi, yang jemput bola. Dan selanjutnya adalah membuka layanan-layanan untuk e-filing di beberapa tempat. Yang berikutnya adalah terakhir, yaitu adalah kami kemarin bekerja sama dengan RKK dalam rangka mensiarkan nih, mempublish kepada masyarakat seluruhnya
agar masyarakat mengetahui apa sesungguhnya tugas dari KPP Pertama Ketapang, bagaimana hak dan kewajiban daripada seluruh wajib pajak. Semua kita manfaatkan sarana komunikasi, dan bahkan kami beberapa waktu lalu dengan Pak Sekda, dengan Pak Kajari, sudah berkoordinasi yang mudah-mudahan tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2021 ini bisa kita capai. Begitu Bu Willy. Segala upaya sudah dilakukan Pak ya. Ya. Mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Amin. Baik, kemudian dalam kondisi pandemi lagi COVID-19 seperti yang sekarang ini, bagaimana KPP Pratama Ketapang memberikan edukasi kewajiban perpajakan terhadap masyarakat wajib pajak, dan apa saja kegiatan penyuluhan yang dilakukan ini Pak? Kemarin yang di RKK juga termasuk itu Pak ya, penyuluhan juga itu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Willy. Jadi semua upaya untuk meningkatkan kepatuhan, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material, sudah kami sampaikan di atas. Tetapi di kesempatan ini kami ingin menambahkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pertama Ketapang, yaitu dari sisi edukasi. Kami ada yang namanya inklusi kesadaran pajak. Yang kedua, tax goes to school. Yang ketiga, tax goes to campus. Dan yang keempat adalah pajak bertutur. Kegiatan yang pertama, yaitu inklusi kesadaran pajak, sudah kami lakukan. Dan kegiatan yang terakhir, itu pajak bertutur, itu kemarin di bulan Agustus juga sudah kami lakukan. Insya Allah di bulan ini, Oktober, kami akan melakukan TGTS dan TGTC. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Dan bahkan kami dari sifatnya perhatian dan bagian dari kepedulian Direktorat Jenderal Pajak, yaitu namanya kegiatan BDS, Business Development Service. Artinya, seluruh pelaku usaha UMKM kami berikan fasilitas, kami berikan sarana kepada seluruh UMKM untuk dapat mengikuti BDS tadi. Narasumbernya kita cari dari pelaku-pelaku bisnis yang profesional. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Ketapang. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kami lakukan ini dapat meningkatkan kepatuhan daripada wajib pajak. Nah, kalau kita bedah, Bu Willy dan pemirsa semua, yaitu kegiatan edukasi itu ada meningkatkan kesadaran pembayar pajak. Yang kedua adalah peningkatan kepatuhan dan keterampilan perpajakan. Nah, kalau peningkatan kesadaran pajak tadi yang sudah saya sebutkan, inklusi, pajak bertutur. Dan meningkatkan kepatuhan keterampilan perpajakan ini, kami membuka kelas pajak, yaitu terhadap wajib pajak yang sudah lama terdaftar, yang harus melaporkan kewajibannya berupa SPT dan pembayaran. Setelah itu kepada bendahara di awal-awal tahun selalu kami lakukan, dan rencananya di minggu ini kami akan melakukan juga edukasi kepada kecamatan dan kepala desa. Dan wajib pajak baru serta orang pribadi baru. Yang ketiga adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku. Harapannya seluruh perilaku wajib pajak yang sudah baik, kita harap perubahannya menjadi lebih baik. Karena kami melihat ada beberapa kondisi bahwa tingkat kepatuhan material daripada wajib pajak, karena produk SP2DK dan pemeriksaan itu masih banyak. Artinya, ada kemungkinan masih tingkat kepatuhan material itu masih rendah. Yang kedua adalah tingkat kepatuhan formalnya juga jauh masih lebih rendah. Yaitu semestinya di bulan ini sudah mencapai 90% lebih. Tapi kita baru mencapai 61. Meskipun seperti itu, Bu Willy dan pemirsa semuanya, kami berharap dengan dukungan pemerintah daerah dan beberapa instansi pemerintah lainnya seperti BPS nih hari ini hadir, dan Bea Cukai serta Bu Agnes, mudah-mudahan kami bisa meningkatkannya dengan maksimal. Amin. Terima kasih banyak Pak Edral. Dan waktu kita ternyata sudah habis ya Pak ya. Mohon maaf. Pendengar atau pemirsa Radio Kabupaten Ketapang. Demikian tadi penjelasan terkait dengan rilis kinerja APBN triwulan 3 tahun 2021 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Bertempat di Aula KPPN Ketapang. Ibu Agnes, terima kasih selaku tuan rumah. Mudah-mudahan tidak jera mengundang kami Ibu ya. Pak Dede, terima kasih. Hatur nuhun Bapak. Iya. Pak Agus juga terima kasih Pak Agus. Kemudian Pak Edra,
Matur suwun Pak Edral. Oke. Baik, pemirsa, kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kemudian tadi ada gangguan teknis sedikit ya, seperti biasa, namanya juga manusia. Tidak ada gading yang tidak retak. Kami insya Allah juga akan hadir kembali, insya Allah 3 bulan mendatang Ibu Afes ya. Oke, dan seperti biasa penanggung jawab siaran langsung Radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, pengarah acara Kepala Bidang Komunikasi Publik, serta Koordinator Liputan, Kepala Seksi Pengelola Informasi dan Komunikasi. Kru yang bertugas di Aula KPPN, saya Willy, Bung Tri Cahyo, serta Bang Rizal. Teman-teman di studio ada Bung Yani, Bung Ivan Rulianto, dan Mbak Hapia, mengucapkan selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.